Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja Maha Mulia, Santo Yohanes Imamu mengingkari diri dan mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 27. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menurut catatan sejarah, Yohanes dari Salib lahir di Ponteveros dekat Avila, Spanyol pada tanggal 24 Juni 1542. Pada usia 21 tahun, ia masuk Ordo Karmel dan tinggal di Biara Karmel Santa Ana di Medina del Campo dengan mengambil nama biara Yohanes dari Santo Matias. Tahun berikutnya ia mengikrarkan kaul kebiaraan di biara tersebut dan kemudian belajar teologi dan filsafat di Universitas Salamanca, satu dari 4 perguruan tinggi terbaik di Eropa pada waktu itu. Yohanes menerima sakramen imamat pada tahun 1567. Misa perdana dilakukan di Biara Karmel, Medina. Di situ ia bertemu dengan Suster Teresa dari Yesus yang mendirikan satu biara pembaruan. Saat itu Teresa mencari orang untuk membaharui Karmel, cabang pria. Ia berbicara dengan Yohanes pada bulan September atau Oktober dan bulan berikutnya melanjutkan studi di Universitas Samalansa. Saat liburan, Yohanes tinggal beberapa waktu di Medina del Campo. Pada bulan Agustus 1568, ia menemani Suster Teresa dari Yesus ke Valladolid.
Pada tanggal 28 November 1568, Yohanes mengikrarkan kekal kebiaraan dalam pembaharuan di Durueolo bersama beberapa Karmelit lain, dan pada saat itu ia mengganti namanya Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib dikenal sebagai seorang Karmelit dan mistikus. Karya-karya besar yang dihasilkannya yaitu mendaki Gunung Karmel, malam gelap, mada rohani, dan nyala cinta yang hidup. Semuanya membahas segi-segi seluruh perjalanan menuju Allah. Pada tanggal 14 Desember 1591, Yohanes meninggal di Bira Karmel, Udeba. Ia dibeatifikasi oleh Paus Clemens ke-10 pada tanggal 25 Januari 1675 dan dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 pada tanggal 27 September 1726. 2 abad kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1926, Paus Pius ke-11 memberinya gelar sebagai pujangga gereja. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa makna pesan dari Santo Yohanes dari Salib yang kita bisa petik bila mana kita membaca bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja pada hari ini? Keraguan seseorang kadang-kadang lalu membutuhkan untuk dibuktikan tentang apa yang kita ragukan tentang orang itu. Maka tadi dalam bacaan Injil kita mendengar orang-orang Farisi datang bertanya kepada Yesus, dengan kuasa manakah ia melakukan hal-hal itu? Karena orang-orang Yahudi meragukan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu. Sebenarnya bukan soal mereka tidak mengenal Yesus, tetapi karena dasar kedegilan hati orang-orang Farisi, maka mereka akhirnya mempertanyakan kuasa yang dipakai oleh Yesus. Sebenarnya mereka juga bukan tidak tahu kuasa manakah yang dipakai oleh Yesus dalam melaksanakan karya perutusannya. Tetapi karena kedegilan hati mereka, dan karena kesombongan diri mereka, dan karena mereka tidak mau disaingi oleh Yesus, karena suka tidak suka, orang-orang Yahudi pada ahli Taurat mulai tersingkir pengaruhnya dengan tampilnya Yesus di hadapan umum. Dan karena itu mereka berjuang mencari segala macam cara untuk menyingkirkan Yesus. Tapi sayang, pertanyaan sederhana yang diajukan oleh Yesus, dengan kuasa manakah Yohanes melakukan pembaptisan, menjerat mereka sendiri. Akhirnya mereka bungkam 1000 bahasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, terkadang juga mungkin kita mengalami keraguan-raguan dalam kehidupan iman kita. Maka sebagaimana Yohanes dari Salib yang pernah juga mengalami pergumulan dalam soal imannya, tetapi ia kemudian setia sampai akhir, maka kita pun diajak bahwa dalam setiap dinamika kehidupan beriman kita hendaknya selalu setia sampai akhir. Pergumulan-pergumulan bahkan mungkin keraguan-raguan yang kita alami dalam hidup iman kita hendaknya menjadi bumbu penyedap untuk semakin mencari kebenaran iman sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Karena dengan terus mencari kebenaran iman itu, pada akhirnya kita akan sampai kepada sang kebenaran itu sendiri, ialah Yesus itu sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita terus mencari kebenaran iman kita sebagai orang-orang beriman. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan sang kebenaran itu, dengan menikmati hidup berbahagia bersama dengan Dia. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.